apa yang harus disiapkan untuk ber-PA dengan AI? Yang terutama tentu Alkitab, baik digital maupun yang cetak. Kita perlu untuk mempunyai akses kepada Alkitab, karena nggak mungkin kita melakukan pendalaman Alkitab kalau kita nggak ada Alkitabnya gitu ya. Baik Alkitab digital maupun cetak sama aja, karena dua-duanya itu juga memberikan kita apa namanya pengertian yang dalam tentang firman Tuhan. Atau digital dan cetak, karena cetak itu juga tapi kita bisa pakai secara fisik, dan digital kita bisa memakai banyak sekali versi-versi yang sangat sangat membantu untuk meng-cross check atau melihat nuansa-nuansa yang berbeda dari penerjemahan Alkitab. Kemudian cara atau tempat catatan, ini tentu sangat berguna. Kalau dulu kami belajar tentang ber-PA itu harus ada catatan. Kenapa? Karena kalau kita hanya sekedar ber-PA saja, selesai hari itu hilang semua. Kalau kita punya catatan, itu catatan yang sangat penting. Tentu Bapak Ibu sudah sangat akrab dengan ini gitu. Bapak saya, ibu saya pendeta, dan saya suka sekali kalau mereka lihat, saya lihat Alkitab mereka itu ada catatan-catatan kecil gitu. Satu dua lines itu sangat berarti gitu ketika melihat bagian yang sedang mereka baca. Itu sangat menolong gitu untuk kita melihat di lain hari ketika kita membaca Alkitab, kita melihat pesan itu lagi dan lagi dan lagi gitu. Kemudian akses kepada AI, kepada salah satu AI generatif, yaitu bisa OpenAI, Perplexity, Bard, Bing, Cloud, dan lain-lain. Ini juga sangat menolong. Tadi saya sudah bilang, ada AI-AI yang apa namanya favorit gitu ya. Kalau saya sukanya OpenAI gitu, ChatGPT gitu, walaupun nggak ChatGPT 4, tapi ChatGPT 3.5 itu cukup baik untuk kita menanyakan atau kita bereksplorasi di situ gitu. Tapi kalau Bapak Ibu suka yang lain, Perplexity atau yang lain, itu tidak masalah. Kemudian belajar berbicara dengan AI. Kembangkan skill untuk berbicara dengan AI. Jadi Bapak Ibu, AI itu kalau saya waktu itu pernah nonton satu seminar gitu ya. Sebenarnya AI itu kan apa namanya dia membutuhkan cara untuk berkomunikasi yang lancar gitu ya. Apa yang kita inginkan itu kita harus sampaikan. Kalau kita hanya kasih prompt yang sederhana, dia akan jawab sederhana. Kalau kita kasih prompt yang dalam, poin-poin yang jelas, style yang jelas, objeknya apa, dia akan kasih banyak yang jelas gitu ya. Jadi ini akan menolong kita juga untuk memperbaiki skill komunikasi kita, tidak hanya dengan mesin, tapi juga dengan manusia yang lain. Ya, tadi itu adalah metode AI Squared, 4 langkah. Yang pertama adalah awali dengan membaca Alkitab, kemudian investigasi, kemudian apa ajarannya untuk saya, dan terakhir implementasi atau integrasi ke dalam hidup kita sehari-hari. Kunci sukses prompt adalah prompt yang fokus. Sekali lagi, kunci sukses prompt adalah prompt yang fokus. F adalah format, O objek, K konteks, U user usage, dan S spice atau style.